Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yulita Benedikta Dairo SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan NIM 250 1869 06 1150. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Katolik Santo Gerardus Mayela, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks negosiasi. Sekian dan terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik. Semangat? Masih. Dan kita untuk melayani Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Dan kita dalam doa. Sekarang Ibu akan ngecek kehadiran. Francisca, Hadir, Bu. Angelina, Hadir, Ibu. Evelyn, Hadir, Ibu. Novel, Hadir, Ibu. Yuli, C, Hadir, Ibu. Skolastika, hadir. Baik, hari ini hadir semua ya. Ya, Ibu. Supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan nyaman, Ibu minta coba perhatikan di bagian kiri kanan kalian apakah ada sampah? Ada? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang Ibu akan ngecek kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Ada? Febrin? Pasti. Itu berbicara tentang cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Yaitu cara menyampaikan pengajuan dan penawaran di dalam teks Negosiasi. Nah, di sini berarti kita masih membahas tentang teks Negosiasi. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan teks negosiasi. Ini pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, pernahkah kalian bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Saya pernah bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah Pemantik ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi teks negosiasi dalam bentuk dialog. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Bisa ini? Bisa, Ibu. Jadi itu yang harus kita capai pada saat ini ya. Ya, Nah, Bu. untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, tercapainya sebuah kompetensi dalam profil pelajar Pancasila bahwa sebagai pelajar berbeda. Teks ini berisi proses tawar-menawar untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Kesepakatan antara kedua belah pihak itu ada struktur teks negosiasi. Namanya sebagai sebuah teks apa saja itu Pembuka. dari sebuah percakapan.
Materinya bisa dipahami? Bisa. Oke. Setelah Ibu menjelaskan materi kita, Ibu minta sekarang kalian duduk dalam bentuk buat dalam 3 kelompok. Sudah duduk dalam kelompok semua? Sudah, Ibu. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan ya. Iya, Ibu. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD, situ Ibu menyiapkan 2 LKPD. Yang pertama, itu LKPD tentang teks negosiasi antara penjual dan pembeli mangga. Sedangkan yang kedua itu adalah teks negosiasi membeli laptop baru. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran yang Ibu sudah siapkan. Sudah ya? Ya, Ibu. Setelah kalian menonton video pembelajaran, silakan kalian mengerjakan tugas yang ada pada LKPD. Setelah itu, Ibu minta nanti 2 kelompok untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusi. Sudah? Sudah. Mulai dari sekarang untuk kerjakan LKPD. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah? Sudah? Sudah, Ibu. Baik, saya persilakan kepada kelompoknya Linda
Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Sebelum kalian masuk pada presentasi, kita ice breaking dulu ya, supaya otot-otot kita itu kembali semangat. Setelah kita berdiskusi, supaya otak kita kembali semangat. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, putar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar. Silakan duduk kembali. Pada kelompok 1, Ibu persilakan untuk maju presentasi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi pada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Florentine Dedo, biasa dipanggil Asti. Saya selaku moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Clemencia Aman, biasa disapa Mensi. Di sini saya selaku Perkenalkan, nama lengkap saya Arlinda Permatabani, biasa dipanggil Linda. Di sini saya Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Kole, biasa disapa Angel. Di sini saya sebagai notule. Perkenalkan, nama lengkap saya Yudita Bidi, biasa. Sekian perkenalan singkat kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Matis. Dan di sini kami akan membacakan contoh teks negosiasi tentang membeli laptop baru. Pada suatu sore di ruang keluarga, Rudi duduk bersama ayah yang sedang membaca koran. Ia tampak ragu-ragu, namun akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Ya, Rudi dengar, ayah mau membelikan ponsel baru ya untuk Wati? Tanya Rudi dengan suara hati-hati. Ya, Rudi, ayah mengerti kebutuhan kamu. Tapi kamu tahu sendiri kan, laptop itu harganya tidak murah. Tetapi setelah berbincang-bincang, akhirnya ayah menyetujui akan membelikan ponsel yang baru yang sesuai kebutuhan Wati dan laptop yang cukup baik untuk Rudi.
Sekian contoh teks negosiasi tentang membeli. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian masalah yang memiliki kepentingan berbeda. Pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut adalah Rudy dan Ayah. Rudy ingin dibelikan laptop baru oleh Ayah. Ayah ingin Rudy belajar sungguh-sungguh dan mengajari Wati menggunakan laptop. Kepentingan masing-masing pihak adalah Rudy. Hal yang mendukung agar pengajuan atau penawaran salah satu pihak disetujui oleh pihak lain adalah saling menguntungkan. Rudy mendapatkan laptop baru dan Ayah merasa terbantu karena Rudy berjanji akan mengajari Wati menggunakan laptop. Persyaratan tertentu agar permintaan tersebut. Saya dari kelompok 1 ini dan kelompok 2 ingin bertanya. Apakah ada persyaratan tertentu agar pemerintah tersebut dikabulkan? Jelaskan. Baik, di sini kami minta waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nela. Pertanyaannya, apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Ayah mengabulkan permintaan Rudy karena Rudy menyetujui persyaratan yang diajukan Ayah. Persyaratan tersebut, Ayah meminta Rudy agar belajar dengan sungguh-sungguh dan mengajari adiknya Wati menggunakan. Apakah masih ada yang bertanya? Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Berikut saya persilakan untuk kelompok 2. Shalom, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Handiana Urenlede, Sapa Urin. Saya selaku Sekretari Tim. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Osnawati Obat atau Osna. Saya Pembawa Matibi. Perkenalkan, nama lengkap saya Rince Marlani Malo, biasa disapa Rince. Saya selaku. Sekian perkenalan singkat kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Di sini kami akan membahas tentang teks negosiasi antara penjual dan pembeli mangga. Pada suatu pagi yang cerah di pasar tradisional, pembeli berjalan-jalan mencari buah segar. Ia tertarik pada tumpukan mangga harum manis yang tampak segar. Ia pun menghampiri penjualnya. "Pagi Bu, mangganya cukup tinggi," dan mencoba untuk menawar. Ia menawarkan harga Rp20.000 per kilogram dengan alasan akan membeli 3 kilogram. Penjual mempertimbangkan tawaran ini, namun merasa harga tersebut terlalu rendah. Lalu ia memberikan penawaran baru, yaitu Rp28.000 per kilogram sebagai bentuk penghargaan untuk pembelian dalam jumlah lebih. Setelah berpikir sejenak, pembeli menyetujui harga yang ditawarkan penjual. Ia pun membeli 3 kilogram mangga dengan harga yang telah disepakati. Berdasarkan teks tersebut, apakah terdapat kegiatan tawar-menawar antara kedua belah pihak? Jawab ya, terdapat kegiatan tawar-menawar antara kedua belah pihak. Buktinya, pembeli menawarkan harga. Contohnya, "Wah, mahal juga Bu, bisa kurangkan Rp20.000 saja." Ingin menunjukkan bahwa pembeli tidak langsung menerima harga awal dan ingin menawar harga lebih murah. Yang kedua, penjual merespon dengan penawaran baru.
Contohnya, aduh itu terlalu mahal, Rp28.000 karena negosiasi berlanjut hingga terjadi kesepakatan. Kalau saya ambil 3 kilo bisa 28.000, ya sudah ambil 3 kilo, saya kasih 28.000. 2. Apa kepentingan atau permintaan pihak pembeli dan penawaran pihak penjual? A. Kepentingan pihak pembeli. 1. Ingin membeli mangga dengan harga lebih murah dari harga awal. 2. Ingin mendapatkan harga terbaik dengan pembelian lebih banyak. Kepentingan utama, mendapatkan harga yang lebih murah dan menguntungkan. B. Penawaran dari pihak penjual. 1. Menawarkan harga awal 30.000 per kilo. 2. Memberi potongan jika pembeli membeli dalam jumlah lebih banyak. Kepentingan utama penjual, harga bisa diturunkan jika pembeli membeli dalam jumlah banyak tetapi tidak langsung menyetujui harga yang terlalu rendah. Jelaskan siapa kedua belah pihak yang terdapat dalam teks tersebut. Jawab. A. Pihak pertama, itu pembeli. Pertama, seorang pelanggan atau konsumen yang datang untuk membeli mangga. Yang kedua, tujuannya adalah mendapatkan mangga dan harga yang lebih murah. Yang ketiga, ia melakukan penawaran atau tawar-menawar harga agar sesuai dengan kemampuan atau keinginannya. B. Pihak kedua, yaitu penjual. Yang pertama, seorang pedagang atau orang yang menjual mangga. Dan yang kedua, tujuannya adalah menjual mangga dengan harga yang tetap menguntungkan baginya. Yang ketiga, ia menanggapi tawaran pembeli, memberikan potongan harga dan syarat tertentu. Baik, sekian hasil pemaparan materi kami. Jika ada teman-teman yang belum memahami, kami izinkan untuk bertanya. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Saya dari kelompok 3 yang bertanya. Silakan. Apa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak? Tidak ada. Baik, di sini kami meminta waktu 1 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Tika. Kepada saudari Febri, saya persilakan. Pertanyaannya, apa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak? Jelaskan. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak dalam teks negosiasi pembelian mangga adalah: yang pertama, pembeli setuju membeli 3 kilo. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Baik, sekian hasil presentasi kami. Atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman, kami ucapkan limpah terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus kepada teman-teman kita yang sudah beberapa refleksi. Yang pertama, apa hal penting yang kamu telah pelajari hari ini? Ada yang bisa jawab? Silakan Linda. Hal penting yang saya pelajari hari ini tentang teks negosiasi adalah saya memahami bahwa teks negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Negosiasi bukan hanya dalam kegiatan jual beli. Nah, anak-anak, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian. Jika ada dari pemaparan materi kita hari ini masih ada yang belum dipahami, Ibu persilakan untuk bertanya. Apakah masih ada? Ada? Oke. Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Sudah. Oke. Nah, karena kalian sudah memahami materi kita hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk mengecek pengetahuan kalian tentang teks
negosiasi. Silakan kerjakan itu soal. Setelah itu dikumpulkan bersama dengan LKPD yang kalian kerjakan tadi. Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan. Ya. Ya, Ibu. Silakan dikerjakan. Sudah Ibu. Ibu akan kumpulkan hasil kerja. Anak-anak, hasil presentasi kalian hari ini itu sudah sangat bagus ya. Semangat lagi belajarnya. Hasil pembelajaran kita ini semoga kalian. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ada? Silakan mengisi. Masih ada? Tidak ada. Oke. Di sini baik. Ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama itu adalah Melibatkan dua belah pihak. Yang kedua, sampai di sini materi kita bisa dipahami? Bisa. Bisa diingat ini? Bisa. Baik. Untuk mengenai pengertian teks negosiasi, struktur dan ciri-cirinya, untuk hari ini sampai di sini. Pertemuan berikut itu kita akan membahas. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah berakhir, tetapi proses belajar kalian tidak berhenti sampai di sini. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan teruslah mencoba untuk hal-hal yang baru. Bisa kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Pada Nela, Ibu persilakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa dimulai. Oke. Terima kasih kepada Nela yang sudah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, untuk hari ini sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Siap.